وعافنا وشفينا وكلنا سلامة وسلامة وسائر البيئة. حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أيوة بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضنكم وقررنه إلى أن قال وإن كان لك والدان فآداب الوالد مع الوالدين أن يسمع كلامهما ويقوم لقيامهما ويستعمل لأمرهما ولا يمتثل لأمرهما ولا يمشي أمامهما ولا يرفع صوته فوق أصواتهما ويلبي دعوتهما ويحرص على طلب مرضاتهما ويحفظ لهما جناح ذل ولا يمن عليهما بالبر لهما ولا بالقيام لأمرهما ولا ينظر إليهما سرا ولا يكتب وجهه في وجههما ولا يسافر إلا بإذنهما. واعلم أن الناس عند هؤلاء في حقك ثلاثة أصناف إما أصدقاء وإما معارف وإما من جاهل فإن بليت بالعوام والمجهولين فأدابهم ومجالستهم ترك الخوض في حديثهم وكلة الإلغاء يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاءه كخطب النعل بالنعل إذا ما نعل حاله وللشيء من الشيء فقاسيس أسباه وللقلب على القلب ودليل حين يلقاه. الثانية حسن الخلق فلا تصحب من شاء خلقه وهو الذي لا يملك نفسه عند الغضب والشهوة وقد جمعه القامة العاطرد رحمه الله تعالى في وصية لابنه لما حضرته الوفاة فقال يا بني. نعم والله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. نوينا التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دلالة إلى الهدى ابتغاء وجهه وقرب رضاه سبحانه وتعالى. قال مصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. رضي الله عنكم إلى أن قال رضي الله عنه وإن كان لك والدان فأدب الولد مع الوالدين أن يسمع كلامهما. Wa in kana laka walidan, apabila kamu mempunyai dua orang tua. Nah, ini adab anak kepada orang tuanya, ya. Kemarin sudah disebutkan adab hamba kepada Allah. Kemudian yang kedua, adabnya guru kepada muridnya. Yang ketiga, adabnya murid kepada gurunya. Yang sekarang adabnya anak kepada orang tuanya. Nah, apa adabnya anak kepada orang tua? Fa'adabul waladi ma'al walidaini, maka adabnya anak kepada orang tua adalah ada 12 nanti. An yasma'a kalamahuma. Masyaallah. Hendaknya anak mau mendengarkan ucapan orang tuanya, ya. Walau syatman, walaupun itu cacian, walaupun dimarahi, subhanallah ya, walaupun dimarahi oleh orang tua, maka kita dengarkan, ya. Min ghairi jawabin lahuma, tanpa kita jawab. Berarti kalau adabnya anak kepada orang tua, yang pertama adalah kita dengarkan ucapan orang tua kita, begitu. Walaupun marah,
walaupun kita dimarahi, kita dengarkan tanpa jawab ya, begitu. Nah, dan juga walaupun tidak marah, orang tua yang sudah semakin tua, yang semakin lanjut usia, ya sudah sangat sepuh, itu biasanya mereka itu senang cerita, dan biasanya cerita yang diceritakan itu ya sama. Nah, berarti pernah kita dengar mungkin 10 kali, 20 kali gitu ya, cerita yang sama itu selalu diulang-ulang begitu. Maka termasuk adabnya anak adalah kita dengarkan. Kalau orang tua kita itu cerita, orang tua kita ngomong itu kita dengarkan, itu termasuk adab. Itu termasuk adab, insya Allah. Jangan sampai ini sudah saya dengar berkali-kali gitu. Kita dulu waktu kita kecil sama. Waktu kita kecil itu ngulangi satu perkataan itu berkali-kali. Tidak, Pak, itu apa? Nah, itu apa itu? Dibilang, oh itu bunga. Nanti tanya lagi, Pak, apa ini? Bunga. Nah, ini apa? Bertanya berkali-kali. Cuman bedanya orang tua ketika kita masih kecil, mereka sabar. Tanya, ngulangi berkali-kali, tetap dijawab, diladeni. Begitu juga kalau ada ngomong, cerita gitu, padahal sudah pernah cerita, tetap didengerin sama orang tua. Nah, sekarang dibalik. Dibalik, orang tua sudah semakin lanjut usia, mereka biasanya senang cerita. Terus gimana? Dengerin atau ini sudah pernah ini? Sudah 20 kali. Apakah begitu? Jangan. Nah, termasuk adab anak kepada orang tua apa? Mendengarkan omongan mereka, ya, kita dengarkan. Walaupun misalkan itu adalah marahnya mereka tanpa kita jawab. Nah, walaupun itu sering kali kita dengar, maka tetap kita dengarkan. Gitu. Itu termasuk adab. Nah, masya Allah. Yang kedua, wayakuma liqiyamihima. Adab yang kedua adalah kalau orang tua kita berdiri, kita ikut berdiri sebagai bentuk penghormatan, ya. Sebagai bentuk penghormatan. Orang tua kita berdiri, maka kita ikut berdiri untuk menghormati. Itu termasuk adab anak kepada orang tua. Sama kayak kemarin ini, adab murid kepada guru, kan begitu kemarin ya. Nah, yang ketiga, wayam tathila li amrihima. Adab yang nomor 3 adalah ngikuti perintah keduanya. Mengikuti perintah keduanya. Walaupun subhanallah, walaupun perintahnya tersebut walau fima yadurruhu, walaupun perintah tersebut membahayakan kepada anaknya. Subhanallah. Walaupun perintahnya itu membahayakan kepada anaknya, tetap harus kita turuti. Kalau sudah tidak bisa untuk memang harus di perintahnya itu perintah harus, ya maka kita turuti. Begitu. Semenjak tidak dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam yakun al-amru fi ma'asillah. Ketika perintahnya itu bukan maksiat kepada Allah. Walaupun perintahnya itu membahayakan diri kita, tetap kita ikuti. Berarti kadang-kadang orang itu kalau masih muda, ya itu hitung-hitungan, ya logikanya jalan, begitu ya, logikanya jalan.
Berarti loh ini kalau begini nanti kalau begini nanti kalau kayak begitu. Maka ketika orang tuanya memerintahkan A begitu, nanti loh kalau saya kerjakan A nanti karir saya gimana, pekerjaan saya bagaimana, bisnis saya bagaimana, target saya bagaimana, dan seterusnya. Masih hitung-hitungan, masih hitung-hitungan. Padahal seringkali Allah Subhanahu wa taala menyiapkan sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa berkat baktinya kita kepada orang tua. Ya Allah taufik, kasih kekuatan ya. Mudah-mudahan kasih kekuatan, kasih pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Insyaallah. Dan bahkan yang kadang-kadang zahirnya itu adalah sesuatu yang menyedihkan begitu, tapi ternyata kenyataannya, hakikatnya, berikutnya, hari-hari berikutnya yang kelihatan adalah itu kemanfaatan begitu. Banyak sekali contoh ya, kayak contoh Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu mau berangkat, mau nemui Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau itu sezaman sama Nabi, tapi belum pernah ketemu sama Nabi, makanya bukan sahabat. Itu kalau dalam ilmu hadis namanya muhadram, ya, muhadram, ya, itu namanya. Berarti orang yang sezaman sama Nabi tapi tidak ketemu sama Nabi walaupun iman sezaman sama Nabi tapi tidak pernah ketemu sama Nabi, bukan sahabat itu. Muhadram. Beliau kepingin ketemu sama Nabi Muhammad SAW, pengen beriman kepada beliau, tapi beliau punya ibu yang sudah tua, tidak mungkin melakukan perjalanan sejauh itu dari Yaman ini, Uwais Al-Qarni itu Yaman, tidak mungkin melakukan perjalanan sejauh itu. Akhirnya digandoli ya bahasa Jawanya sama ibunya, jangan berangkat, saya gimana nanti. Akhirnya dijagalah ibunya, ya, dijaga ibunya. Tapi ternyata ujung-ujungnya subhanallah, walaupun tidak ketemu sama Nabi, tapi ternyata Nabi Muhammad SAW itu wasiat sama Sayyidina Abu Bakar, sama Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, nanti kalau di musim haji nanti carilah pemuda daripada kabilah Al-Qarni, ya, cari yang namanya Uwais gitu, kirim salam, terus suruh doakan kepada Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali untuk diampuni dosa-dosanya. Begitu. Itu perintahnya kan Nabi. Nah, akhirnya setelah Nabi SAW meninggal dunia, berapa waktu lama sudah keinget Sayyidina Umar ini. Oh iya, ayo coba tanya, ayo tanya. Akhirnya tanya, ada dari Yaman? Ada. Akhirnya datang ke Yaman, kan tempatnya kan beda-beda, ini dari sini, ini dari sini, haji itu kan begitu. Ini akhirnya ke para hujjaj, para orang haji dari daerah Yaman datang ke sana, tanya, ada yang dari daerah ini? Ada. Datangi. Ada yang dari kabilah Qarn? Ada. Dibilang. Datangi lagi. Ada di antara kalian yang namanya Uwais? Maka bilang mereka semuanya tidak ada. Tidak ada Uwais. Nah, ini yang manggil adalah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bersama dengan panglima kaum muslimin Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu itu. Ada namanya Uwais? Tidak ada. Yang dicari oleh orang yang hebat pasti orang hebat, tidak ada. Ada namanya Uwais, tapi pasti bukan yang Anda cari. Dia adalah pengembala kambing, orangnya tidak diperhatikan di
di kalangan kami, orang yang sangat biasa, begitu. Akhirnya coba tunjukkan. Oh, didatangi ternyata lagi menyendiri. Disalami, assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum ya Uwais gitu. Akhirnya noleh, siapa? Kok tahu? Saya Umar sama Ali. Kok tahu kamu? Makan memuliakan. Maka saya sudah nggak kepingin hidup lagi. Akhirnya meninggal. Sayyidina Uwais Al-Qarni. Dapat kedudukan tinggi. Beliau itu termasuk ada beberapa pendapat. Siapa itu? Sayyidut Tabi'in itu siapa? Pemimpin dari para tabi'in itu siapa? Ada yang mengatakan Sayyidina Hasan Basri, ada yang mengatakan Salim Maula Umar, ya, ada yang mengatakan ini Uwais Al-Qarni ini. Ada yang mengatakan pemimpin daripada tabi'in adalah Sayyidina Uwais Al-Qarni. Kedudukannya tinggi sekali. Berarti secara zahirnya adalah ya merugikan. Nah, tapi ternyata di balik itu ada yang luar biasa. Seperti cerita juga dari guru saya. Ya, ini saya dengar sendiri ini ceritanya ini, masya Allah. Dari Habib Taufik bin Abdul Qadir Segaf. Ya. Beliau dari dulu itu ngefan, ya, punya idola namanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, kutub, ya, pemimpin para wali, ya, luar biasa, orang yang punya kedudukan yang tinggi, orang yang mulia. Dan itu ketepatan Habib Abdul Qadir ini, Abdul Qadir bin Ahmad ini adalah teman dari abahnya, abah beliau. Maka mulai kecil itu memang kepingin sama Abdul Qadir bin Ahmad, tapi ternyata sama uminya, sama ibunya tidak boleh. Sampai pernah datang ke rumah beliau, ya, masih muda ini, berarti kecil datang, kemudian masih muda datang lagi ke kediaman ini beliau, ke rumahnya, ya. Terus merasakan majelis di rumah ini, wah, nikmat sekali. Begitu nikmatnya, akhirnya kepingin ini ngikut pulang, ikut istilahnya ikut mondok ke sana gitu. Nah, ikut belajar sampai ke sana rumahnya ini. Sampai ini diceritakan sendiri ini, ya. Ya. Ini yang masih kecil ini lari masuk ke mobil, di belakang mobil sembunyi. Berarti masuk ke mobil, kan masih kecil ini, di belakang mobil sembunyi. Kemudian rombongan sudah mulai masuk ke mobil, ini Habib Abdul Qadir bin Ahmad sudah mau jalan, ternyata dibilang berhenti dulu. Dibilang, ayo turun, dibilang. Ternyata ketahuan, tahu, turun, nggak apa-apa, pulang aja, ati umak, dibilang gitu, taati ibumu, gitu. Allah yubarik fik, udah Allah ngasih keberkahan, ayo turun, gitu. Akhirnya turun sama nangis ini. Tapi subhanallah, karena taat kepada ibunya, ya. Ini tidak mondok, ya, beliau itu tidak mondok, tapi subhanallah dikasih pembuka pintu ilmu yang seperti itu, dari keberkahan taat kepada orang tua. Jadi begitu. Secara zahirnya kadang-kadang jelek gitu. Nah, makanya kalau muda itu kadang-kadang seringnya hitung-hitungan. Kalau begini, wah nanti efeknya begini. Ini pakainya masih logika.
Tapi dalam taat kepada orang tua ini Allah siapkan keberkahan-keberkahan. Allah yang ngatur. Walaupun mungkin awalnya itu kelihatannya jelek, tapi karena Allah ridho dengan orang ini, dengan anak ini, maka Allah ngasih yang lebih. Subhanallah. Ya. Ini adab yang nomor 3. Anak tersebut mengikuti perintah kedua orang tuanya, walaupun yang zahirnya itu adalah membahayakan kepada anak tersebut, semenjak bukan maksiat kepada Allah. Subhanallah. Ya Allah betul. Bukan sesuatu yang gampang itu ya, bukan sesuatu yang mudah. Tapi disitulah diletakkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wala yamshiya amamahuma, dan jangan berjalan di depan kedua orang tua, karena bentuk penghormatan kepada orang tua. Nah, kecuali fa in masya amamahuma li amrin iqtadahul hal fala ba'sa hina idzin. Kalau memang dia jalan di depan orang tua karena ada kebutuhan, ada sesuatu kepentingan, ya tidak apa-apa. Nah, jelas ya, bukan berarti sama sekali tidak boleh di depan orang tua. Tapi kalau ada sesuatu yang memang diperlukan, ada hajat, maka boleh, bisa, begitu. Yang keberapa? Yang kelima, wala yarfa'a sautahu fauqa aswatihima, jangan sampai suaranya dia angkat lebih daripada suara kedua orang tuanya. Jangan angkat suara kamu karena bentuk kurang ajar ya, jangan sampai seperti itu. Masya Allah. Yang keenam, wa an yulabbiya da'watahuma, ya Allah, dan hendaknya kalau dipanggil segera memenuhi panggilannya dan dijawab dengan lembut, menunjukkan bahwasanya itu adalah penghormatan dari anaknya, seperti labbaik, siap, labbaik itu ya, saya penuhi seruanmu, panggilanmu, naam, ya siap, kayak gitu ya. Gitu. Intinya adalah dipanggil segera memenuhi panggilannya dengan penuh penghormatan. Yang nomor 7, wa yahrisa ala talabi mardatihima, dia semangat kepingin untuk mendapatkan keridhaan dari keduanya, baik dalam perbuatan ataupun dalam ucapan ya. Masya Allah, menginginkan mendapat keridhaan dari keduanya. Yang kedelapan, wa yahfadha lahuma janahadzul, dan hendaknya merendahkan kepada keduanya sayap kehinaan. Berarti ya begini, oh saya kan begitu ya. Tapi ini enggak, kalau sama orang tua gini, ibaratnya begitu. Jangan kamu pamer di depan orang tua, saya loh pak, jauh lebih baik dari kamu, saya ini, wah, jangan, naudzubillah ya, naudzubillah min dzalik. Berarti hendaknya merendahkan sayapnya, berarti yang tawadhu begitu di hadapan orang tuanya. Yang kesembilan, wala yamunna alaihima bil birri lahuma wala bil qiyami li amrihima, jangan sampai mengundat-undat kepada kedua orang tua terhadap baktinya atau terhadap dia itu telah mengerjakan perintah-perintahnya. Jangan dibahas, jenengan iku pon ngeten tak turuti. Kemudian sudah saya belikan ini, sudah saya begini. Apa kurang apa saya ini? Kurang ajar kamu itu. Ya enggak?
Kurang apa? Kurang ajar. Nah itu, jangan sampai mengundat-undat kebaikannya kepada orang tua atau menurutinya dia terhadap perintahnya orang tua. Jangan. Berarti kerjakanlah itu semuanya memang karena Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Berikutnya, wala yanzura ilaihima sazron. Jangan melihat kepada keduanya dengan pandangan kemarahan, berarti ngelirik. Ya, syazron ini adalah melirik pakai mata sebelahnya, baik kiri ataupun kanan, dengan pandangan kemarahan. Ya, begitu. Berarti gini, gimana? Kok sulit ini? Karena tidak pernah ya. Gimana caranya? Kan ada kan ya orang marah terus melihatnya ke pinggir gitu, gitu. Ya ada ya. Nah begitu. Jangan kamu melihat dengan pakai mata yang di pinggir ini karena bentuk kemarahan. Karena itu menyakiti, begitu. Berikutnya adab yang nomor berapa? 11. Wala yaqtaba wajhahu fi wajhihima. Dan jangan kamu mengumpulkan wajahmu di wajah keduanya. Maksudnya mengumpulkan di sini adalah ya'bas. Abas itu cemberut. Nah, kelihatan muram di depan orang tua. Kadang-kadang kan begitu kan? Ya. Insyaallah kita punya keinginan, ternyata tidak sama. Akhirnya kelihatan. Itu bukan termasuk adab itu. Menampakkan ya. Dan bahwasanya kalau memang ada sesuatu yang memang berbeda antara kita dengan orang tua, begitu, perlu digarisbawahi bahwasanya orang tua kita ini pernah muda, tapi kita tidak pernah tua. Mereka pernah muda, pernah energik, pernah berapi-api, pernah punya banyak target dan lain sebagainya. Tapi sekarang mereka sudah sakit, badannya sudah tidak enak semuanya, fisiknya sudah lemah, begitu. Tapi yang jelas mereka pernah muda, kita belum pernah tua. Belum tentu juga kita ini lebih baik daripada mereka. Mereka sudah terbukti. Salah satu bukti yang nyata adalah kalau kita sukses, misalkan kita sukses, salah satu bukti yang nyata adalah mereka berhasil, anaknya sukses, berkat mereka. Berkat mereka. Tapi belum tentu kita bisa sesukses mereka, belum tentu. Kita bisa seperti ini sukses karena orang tua. Begitu. Dan lebih-lebih ada dawuh ngeten, birru abaakum tabirrukum abnaukum. Berbuat baktilah kalian kepada orang tua kalian, nanti anak-anak kalian akan berbuat bakti kepada kamu. Berarti kalau ada anak yang tidak bakti sama orang tuanya, nanti anak orang tuanya itu pasti sedih gitu ya, pasti sedih. Nah itu coba posisikan kalau ternyata anak-anak kita ini berlaku seperti itu, kita sebagai bapaknya,
kita sebagai ibunya. Pasti kita kan sedih. Nah, maka supaya kita nggak sedih diperlakukan anak-anak yang tidak berbakti, maka birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian supaya anak-anak kalian juga akan berbakti. Insyaallah. Naam. Ya Allah bitaufiq. Naam. Dan mereka adalah orang-orang yang mustajabud da'awat. Mereka itu adalah orang yang doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah orang-orang yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini, doa yang diijabah adalah satu disebabkan waktu. Nah, waktunya waktu mustajab, misalkan waktu Lailatul Qadar, waktu di Arafah gitu, waktu-waktu yang mustajab doa ya, seperti Jumat sore hari setelah asar sebelum maghrib itu, terus sepertiga akhir malam, itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Diijabah doa yang pertama adalah karena waktu, yang kedua karena tempat. Berarti tempatnya di Multazam misalkan, tempatnya di Arafah misalkan, atau di tempat-tempat yang lain yang memang mustajab doa di situ. Yang ketiga adalah karena doanya. Doanya ini memang sering kali doa ini sudah diijabah. Berarti doanya doa melalui Al-Quran, atau melalui hadis Nabi, atau melalui doa-doa yang disusun oleh para aulia, para sholihin. Maka doa itu lebih potensi untuk diijabah karena sudah familiar, sudah tahu jalannya lah kalau mau naik gitu. Ibaratnya begitu. Yang terakhir adalah diijabahnya doa karena memang orangnya. Di antaranya adalah orang yang terdolimi. Orang yang terdolimi itu doanya mustajab itu. Ya, ittaqu da'watal madlum. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Kama qala. Hati sama doanya orang yang didolimi, karena sesungguhnya di antara dia dan dengan antara Allah tidak ada penghalang lagi, langsung tembus. Hati sama orang yang didolimi, tembus itu, walaupun kafir, tak boleh. Di antaranya lagi doanya orang yang sakit, sabar ya, doanya mustajab itu. Di antaranya lagi doanya orang yang bepergian, yang capek-capek, ya, keletihan, itu mustajab. Di antaranya lagi adalah orang tua kepada anaknya. Orang tua ini doanya mustajab, lebih mustajab daripada doanya kutub. Kalau mendoakan kepada anaknya, ya, berarti orang tua punya doa yang mustajab kepada anak-anaknya. Maka jangan sia-siakan, ya Allah. Dan kasih taufik hidayah inayah ya, kasih kekuatan. Masya Allah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Betul rezeki Habibina. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. فانفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقينا وفقي أعلنا وقرب ديننا بديننا مع ذكر موسى ودك ربي وفقنا وفقهم لما درددك ولا فعلا كرما رزق كل حلالا دائما وهي أدقلهما وضى بالخير ونفى كل شر ربنا أسلنا كل سوء وأكرم رضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الدنون قبل أن تأتينا رسلنا واغفر واسفل
من ستار وصلاة الله تحت المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب في لناس شفاء وعلى كرام الصرفاء والأصحاب والصبي الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من صالح في رضاك ولا تواني ونهجن سواك ولا تسلم من خف أمرك وعصاك سبحان الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا نعترف